Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hawwal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril saliki wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Kita mulai pengajian kita, yaitu kitab hadis, lughul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Al-Alim Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan Al-Alim Al-Fadil Al-Wara' Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim bidaraini amin. Sekarang bab baru, yaitu bab ke-9 tentang jamaah. Al-babu at-tasi'u, adapun bab yang ke-9, yaitu fi fadilati sholatil jamaati, menjelaskan tentang fadilah sholat berjamaah. Jadi saat ini kalau mau hadisnya, dasar utama kita sholat jamaah itu apa? Kita harus tahu betul. Kapan dimulainya jamaah, kita harus tahu betul. Yang pertama, syuri'atil jama'atu bil Madinah. Pertama ini, sholat jamaah itu pertama kali disyariatkan di Madinah setelah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ini syuriat bil Madinah. Artinya ketika Nabi sudah di Madinah, sholat jamaah itu secara izhar atau madhar, terang-terangan, bahasanya seperti itu. Kalau waktu di Mekah, ada satu riwayat di dalam kitab I'anatul Talibin itu, Nabi juga sholat berjamaah. Berjamaah. Akan tapi sholat berjamaahnya Nabi tidak dengan para ashabun Nabi, tidak. Para sahabat tidak. Akan tapi dalam satu riwayat ini ada dua yang menemani Nabi, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini di Makkah. Nah, ketika di Madinah baru sholat berjamaah dengan leluasa. Nah, artinya disyariatkannya jamaah itu secara masif, yaitu di kota Madinah. Seperti itu. Kemudian apa dalil melaksanakan sholat jamaah? Secara hukum ada dua, yaitu sunnah mu'akkadah. Pertama, sunnah mu'akkadah, artinya tidak pernah ditinggalkan Nabi. Ada yang berpendapat fardu kifayah. Fardu kifayah ini ditinjau dari ar-rijalu al-ahrar, karena definisi daripada fardu kifayah dilaksanakan adalah bagi mereka yang benar-benar merdeka, tidak terkena intimidasi dan lain sebagainya. Itu fardu kifayah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sunnah mu'akkadah. Artinya jangan sampai kita mengatakan ala sunnah saja, enggak. Sunnah itu
bisa jadi menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika beribadah. Sunnah itu bisa jadi menutupi kekurangan kita dalam beribadah. Kaidah usulnya yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Kalau kita melaksanakan dapat bonus, artinya bonus adalah pahala. Kalau kita meninggalkan tidak apa-apa. Kayak kerja itulah. Kalau lembur dapat apa? Dapat uang lembur gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Nah seperti itu. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menjadi dalil para ulama, ya, menjadi dalil para ulama. Walaupun ayat ini menjelaskan tentang sholat khauf. Jadi sholat yang dicontohkan atau diajarkan langsung oleh Allah melalui Al-Quran secara gamblang adalah sholat khauf, yaitu sholat yang dilaksanakan ketika dalam keadaan peperangan. Selebihnya itu tidak ada tartib atau torikoh atau cara, hanya sekedar Allah mengatakan aqimus sholat. Apa? Aqimus sholat. Maka dalil ini, ayat ini menunjukkan bahwasanya sebagai perintah dilaksanakan sholat secara berjamaah, yaitu wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholat. Kalau kalian berada di tengah-tengah sahabat-sahabat kalian, ini ayat ini menjelaskan seperti itu. Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu asliyatahum. Ayat ini menjelaskan bahwasanya faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Nah, ini dalil kuatnya untuk menjalankan salat berjamaah. Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Artinya faltakum jama'atan lis-shalah. Maka dirikanlah sholat secara berjamaah. Ini apa praktek sholat khauf. Karena dalam ayat itu dijelaskan apa? Wal ya'khudhu asliyatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa asliyatahum. Artinya ada orang yang sholat, kemudian satunya menjaga. Nah, ini praktek-praktek sholat khauf. Nah, dari ini faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, artinya adalah faltakum jama'atan lis-shalah. Ini tentu ribet. Artinya ribet itu kalau benar-benar tidak hafal ayatnya sulit menjelaskan. Dalil yang paling konkret, nah ini paling enak. Jadi kalau jenengan ditanya, kenapa sampean jamaah? Sholat sendirilah enak sih. Ngapain harus berjamaah? Maka dalil paling konkret menurut Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Jadi ada tafsir namanya tafsir Sawi. Itu menjelaskan lebih panjang penjelasan daripada tafsir Jalalain. Artinya Imam Ahmad atau Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi ini menjelaskan apa dalil kuat untuk menjalankan sholat jamaah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hafal semua ya kan? Jadi kalau jenengan tanya, kenapa sama jamaah? Ada ayat yang menjelaskan iyyaka na'budu apa? Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu maf'ul muqaddam lil ikhtisas. Jadi maf'ul aslinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Atau lebih singkat lagi na'buduka wa nasta'inuka. Singkatnya seperti itu. Jadi kalau ditanya apa tadi? Kenapa kita harus berjamaah? Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu fi'lul mudhari', ya.
marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Na'budu. Kemudian fa'ilun dhamirun mustatirun. Fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir takbiruhu nahnu. Nah, ini kalau bahasa gramatika Arabnya seperti itu. Takbiruhu nahnu. Kita menyembah hanya kepada Engkau ya Allah kita menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kita meminta pertolongan. Jadi ini menurut tafsir Sawi atau Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Jadi tafsir Sawi itu menjelaskan lebih panjang kali lebar dari tafsir Jalalain. Itu dasar utama. Jadi dasar utamanya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Ausoni habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan wasiat kepadaku. Jadi Abu Hurairah juga dikasih wasiat sama Rasulullah. Bukan diwasiati terus ditinggali perihal duniawi ya, bukan. Akan tapi perihal ukhrawiyah yang bisa mencakup urusan duniawi. Faqala li, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, shollis sholata ma'al jama'ati, sholatlah engkau dengan cara berjamaah. Ini wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Bahkan goyah itu seolah-olah mentok-mentoke. Walaupun tajalisan, walaupun kamu sholat dalam keadaan duduk. Kemarin saya jelaskan itu. Ada seorang laki-laki, ya, anna rajulan usiba bi syalalin. Ada seorang laki-laki yang kena stroke, ya, kemarin saya jelaskan itu. Saking punya istiqomahnya jaga sholat jamaah, dalam keadaan dia stroke, dia mengupayakan untuk hadir di masjid supaya bisa ikut jamaah. Tentu tahu fadilah daripada jamaah. Sampai dilarang sama keluarganya. Qalu la takhruj. Jangan keluar sudah. Karena apa? Salal itu stroke. Merepotkan dirinya juga merepotkan orang lain. Seolah-olah ini ma'dzur. Artinya ma'dzur adalah sesuatu yang kalau seumpama tidak dilaksanakan pun menjadi sebuah keringanan. Menjadi sebuah keringanan. Ma'dzur, udzur. Sudah tidak usah keluar. Sampean itu halal, setruk, sudah sholat di rumah. Nanti kalau di masjid merepotkan. Tapi subhanallah, orang ini jaga betul sama fadilahnya jamaah. Al-falah. Ia ingin mendapatkan kemenangan. Sampai memaksa akhirnya diantarkan ke masjid. Subhanallah. Nah, ini ya. Kita sering dengar bahwasanya nanti setiap hamba itu akan diambil nyawanya dalam keadaan seperti biasa yang ia lakukan. Betul ya? Pernah dengar seperti itu? Semoga kita itu biasa berpikir, insya Allah diambil dalam keadaan berpikir. Biasa sholat diambil dalam keadaan sholat. Biasa deres Quran diambil dalam keadaan deres Quran. Pokoknya sesuatu yang baik yang kita dawamkan, kita istiqomahkan, semoga ketika kita kembali ke Allah nanti ya diambil pas itu. Itu harapan kita. Akhirnya bagaimana? Sholat di masjid walam yazal yusolli hatta kubidaruhu. Jadi memaksakan diri sholat di masjid untuk mendapati jamaah supaya tidak tertinggal jamaah. Subhanallah. Hatta kubidaruhu, sampai arwahnya ketika sholat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Masya Allah ini. Nah, ini orang yang berupaya menjaga sholat jamaah. Nah, itu katanya Nabi itu, walaupun tajalisan, walaupun kamu dalam keadaan sholat duduk, jangan sampai tertinggal jamaah.
jamaah. Ini wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yu'tika bikulli sholatin ma'al jamaati. Allah akan memberikan kepada engkau sebab setiap sholat jamaah yang engkau laksanakan thawaba khamsan wa ishrina sholatan, yaitu mendapatkan 25 derajat pangkat atau martabat. Kalau bahasa Arabnya itu martabat. Fi ghairil jamaati, yang 25 derajat itu tidak akan diperoleh di luar sholat jamaah. Artinya yang kita tahu sholat jamaah itu 25 derajat atau 27 derajat, kalau sholat sendiri 1 derajat. Artinya seperti itu. Kata fi riyadhis sholihin. Begitu juga keterangan ini dijelaskan dalam kitab apa? Hadis Riyadhus Sholihin. Ini saking istimewanya jamaah. Perbandingannya seperti itu, derajatnya seperti itu. Tentu kita berpikir, apa hikmah jamaah itu selain mendapatkan pahala? Hikmah jamaah selain mendapatkan pahala itu apa? Saya itu membaca bahwasanya ada satu hikmah yang menurut saya itu konyol sekali, akan tapi realita sekali. Keterangannya itu kayak biasa tapi realita sekali. Artinya apa? Dalam satu kitab Hikmatut Tasyri' itu dijelaskan bahwasanya anna sholatal jama'ati min sya'niha, sholat jamaah itu ada urusan tersendiri di dalamnya. Ya, perhatikan betul. Sholat jamaah itu ada urusan tersendiri di dalamnya. Apa diantaranya? Antajma'al muslimina, bisa mengumpulkan orang-orang Islam. Ini salah satu hikmah. Coba, kalau di satu gang ya, sini ya, apa namanya? Gang, apa? Komplek ya. Satu komplek, kalau mau mengundang orang itu kan pasti pakai undangan ya. Wah, atau boro-boro titip Pak RT terus broadcast gitu ya. Ini sholat jamaah itu cukup dengan satu kumandangan adzan. Dan siapapun yang datang itu bukan karena keterpaksaan, ketemunya nanti di masjid. Salah satu hikmahnya. Hikmah sholat jamaah itu bisa mengumpulkan orang-orang Islam. Walau lam takun bainahum ma'rifatan, walaupun tidak kenal satu sama lain. Simpel seperti itu. Artinya apa? Barokah jamaah. Biasanya kita tidak pernah ketemu sama si fulan itu. Barokah jamaah ketemu di masjid. Setidaknya barokah jamaah bisa salaman, bisa saling tegur sapa, ya enggak? Betul enggak? Kadang seperti itu. Lah itu menurut saya masuk akal juga ya. Barokah apa jamaah? Coba kalau sholat sendiri-sendiri. Andai kata tadi apa Yunus yang adzan, setelah adzan warga perumahan dimohon untuk sholat di rumah masing-masing. Kira-kira gak ngarah kembun. Setelah adzan terus diumumkan seperti itu. Jangan ada yang ke masjid, biarkan saya sendiri yang sholat di masjid. Paham ya? Kira-kira apa Yunus kalau boleh? Artinya kalau boleh, ya tidak akan tegur sapa. Ini barokah jamaah. Tak pikir, ya masuk akal juga ini. Hikmatut tasyri' ini. Hikmatut tasyri' sholatil jamaah. Hikmah disyariatkan sholat berjamaah. Jadi sekali lagi ini termasuk fadilah daripada berjamaah. Pokoknya yang jenengan pegang iyyaka na'budu apa? Wa iyyaka nasta'in. Ada satu keterangan di surat Al-Ma'un itu. Jadi ada orang atau kawan saya, anggapnya kawan saya, memang betul kawan saya, tanya, lah ya Gus, wong sholat ae
diarani celaka. Artinya lelek resiko sholat itu celaka, ngapain kita sholat? Sampai berpikiran seperti itu. Sekali lagi, kita bab jamaah tujuannya adalah hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Kita niat menjaga sholat kita, menjaga satu kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ma'un itu fawailul lil musalli. Orang sholat itu tidak akan lepas dari celaka. Jadi kalau diartikan mentah-mentah kan akhirnya kayak apa sholat lagi? Paham ya? Jadi paham ya? Gak ada keterangan fawailul litarikis sholah, gak ada. Atau fawailul li ghairil musallin, gak ada. Yang ada celakalah bagi mereka yang sholat. Nah ini kalau diartikan separuh, niscaya orang tidak akan sholat. Kok dikongkon jamaah sholat ayo wis gak gelem. Kok dikongkon jamaah? Ini di dalam kitab Ghunyah. Ghunyah itu kitabnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka fawailul lil musallin ini kelanjutannya adalah siapa mereka yang dikatakan orang yang sholat tapi dilabeli oleh Allah celaka. Alladzina hum an sholatihim apa? Sahun. Ya Allah, mereka yang dalam keadaan sholat itu sahun itu banyak lalai. Makanya hikmahnya jamaah yang kita yakini ya, yang dari kecil ya, dari kecil keterangan ini insya Allah semuanya dapat. Yang kita yakini ketika sholat jamaah atau terkumpul lebih dari 1, 2 sampai 40 orang ya, yang kita terima kan keterangan seperti itu. Ketika ada satu ibadah yang diterima walaupun itu dari satu orang, semuanya ikut diterima. Ya enggak? Betul enggak? Lah ini barokahnya apa? Jamaah. Andai kata dalam sholat jamaah itu ada yang sahun, artinya belum sampai alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, belum sampai itu, belum sampai derajat khosyi', khusyuk. Ada yang sahun, banyak yang sahun, tapi ada satu orang yang khusyuk, artinya khusyuk di hadapan Allah, khusyuk tawajuh ketika sujud di hadapan Allah. Maka bagaimana? Barokah jamaah, sing sahun itu mau ya tetap diterima. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi fawailul musallin ini ada qaidnya, pengikatnya. Keterangan yang celaka itu bagaimana? Alladzina hum an sholatihim apa? Sahun. Supaya Anda tidak terjebak dalam kelalaian sahun, maka gemarlah Anda sholat berjamaah. Kemudian dalam kitab Ghunyah itu sahabat ada 2 riwayat, artinya 2 tulisan. Ada yang tertulis qala Sa'idun, ada yang tertulis qala Sa'dun atau Sa'dun. Itu dikatakan bahwasanya Sa'ad atau Sa'id ini tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana keterangan daripada alladzina hum an sholatihim sahun? Bagaimana orang yang dikatakan sahun itu bagaimana? Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul ladzi yuakhiruna sholata an waqtiha. Oh, berapa banyak ini yang termasuk bagian dari ini. Siapa yang dikatakan sahun? Kata baginda Muhammad, mereka adalah tapi tetap mengumumkan jamaah. Andai kata satu masjid saja, kan tidak mungkin itu kan? Karena apa? Kita juga bekerja, iya, kita juga apa memperjuangkan keluarga dan lain sebagainya dengan urusan kita masing-masing. Yang terpenting sampean punya niatan kalau mentakhirkan sholat, punya niatan untuk berjamaah. Jadi seumpama di pekerjaan ya, di pekerjaan ada pekerjaan yang belum tuntas, nah, kawannya harus ditunjuk untuk sholat tambah aku, paham ya? Jadi paham ya? Untuk sholat tambah aku ya.
Artinya supaya kita tidak termasuk bagian daripada masuk ke kemakruhan, karena yu'akhiruna sholata an waqtiha, yang niat dengan sengaja mengakhirkan sholat yang lebih daripada waktunya. Sing penting gak sholat pas waktu tahrim, artinya mendekati beralihnya waktu sholat asar mau maghrib, sholat kata adzan ini baru sholat, ini namanya waktu tahrim. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Monggo. Cukup? Cukup ya? Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.